Selamat pagi Bunda dan semangat pagi teman-teman. Terima kasih sudah menonton video ini. Kami dari kelompok 3 dengan anggota MHP Rizky Jauhari, lalu host yang berbicara ini Mas Alonson Adam, lalu Muhammad Brekausar Jayaningrat, dan terakhir Said Agil Kurniawan. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang algoritma penjadwalan. Dan berlama-lama, ayo kita langsung ke materi. Apa itu algoritma penjadwalan? Jadi prinsipnya dalam sebuah prosesor atau CPU, dia hanya bisa memproses atau mengeksekusi satu program pada saat itu. Jadi program-program lain dia akan nunggu dan akan dijadwalkan ulang. Jadi kesimpulannya adalah penjadwalan program yang akan dieksekusi dalam sebuah prosesor atau CPU. Dan algoritma penjadwalan juga ada banyak tipenya, ada FCFS, ada RR, ada SGF, ada priority, dan lain-lain. Nah, yang akan saya jelaskan ini adalah yang pertama, yaitu FCFS, first come first serve. Ya, winner chicken dinner lah ya. Oke, apa itu FCFS? FCFS adalah algoritma yang paling sederhana yang ada di CPU. Dalam prosesnya, semuanya berstatus ready dan dimasukkan ke dalam FIFO queue. Apa itu FIFO? Yaitu adalah antrian dengan prinsip first in, first out. Pertama, dia keluar pertama juga. Dan sesuai dengan waktu kedatangannya. Oke, sekarang kita lihat di tabel berikut di atas. Ini ada proses P1, P2, P3. Lalu burst time. Burst time itu adalah berapa lama program itu dieksekusi. Lalu arrival, waktu kedatangannya, waiting, waktu tunggu, dan turnaround time itu adalah kalkulasi dari burst time dan waiting time. Oke, ini kita lihat P1 datang di detik ke-0 atau jam 12 malam ya, 00 ya, kita ibaratkan dengan proses pengerjaan 2 milisecond. Ya udah, karena dia datang awal, sejalan dia 0112 selama 2 milisecond selesai. Di milisecond kedua, di second kedua, di detik kedua, program kedua datang dengan proses pengerjaan 3 milisecond. Karena tidak ada antrian, ya udah masuk dia. Nah, ini P3 datang di jam 3, tapi karena dia datangnya pada saat P2 sedang bekerja, dia masuk ke queue karena first in, first out. Dan ya kalau misalnya kita bilangnya angkat pangkat hilang tempat lah ya. Nyogok juga bisa, jadi udah antri dia di queue. Se-queue sampai P2 selesai. Dari jam 3 tadi ke jam 5. Nah, dan dari situ akhirnya baru P3 bisa jalan. Selama 3 milisecond, udah 5, ke 6, 7, ke 8. 3 jam, selesai. Dan dari situ kita bisa simpulkan waiting time-nya. P1 waiting time nggak ada, dia langsung jalan 0. P2 langsung jalan, ya langsung jalan 0. P3 karena tadi P2 masih proses di 345, jadi dia mesti nunggu 2 detik 45 baru dia bisa jalan, berarti 2. Jadi kita kalkulasikan 2 tambah 0, 2. 3 ditambah 0, 3. 3 ditambah 2, 5. Nah, lalu tinggal kita bikin rata-ratanya untuk menunjukkan seberapa efisien CFS ini. Itu waiting time-nya 0 tambah 0 tambah 2 sama dengan 2 dibagi 3 karena datanya ada 3 kan. Hasilnya 0,67 milisecond. Nah, cepat. Lalu turnaround time-nya rata-ratanya 2 tambah 3 tambah 5, 10 dibagi 3, 3,33. Udah. Nah, begitu. Jadi selesai. Jadi seperti itu kayak jalannya, pokoknya datang duluan, eksekusi duluan. Jadi mau dia datang jam 3, kalau misalnya lagi ada yang dieksekusi, ya udah dia bakal nunggu. Dan ya, itu dia FCFS. Dan selanjutnya adalah SJF atau Shortest Job First yang akan dijelaskan oleh Mas Raffi. Saya Mas Nelson Adam, pamit undur diri dan terima kasih. Oke, terima kasih Mas Marcel.
Jadi kita lanjut ya sekarang ke algoritma kedua, yaitu SJF, Shortest Job First. Jadi di mana pekerjaan paling dikit atau paling bentar akan dikerjakan terlebih dahulu ya, atau diutamakan. Jadi pada algoritma ini setiap proses yang ada di ready queue atau di antrian akan dieksekusi berdasarkan burst time terkecil. Hal ini mengakibatkan waiting time yang pendek untuk setiap proses. Dan karena hal tersebut maka rata-rata waiting time juga menjadi pendek ya. Sehingga dapat dikatakan bahwa algoritma ini adalah algoritma yang paling optimal. Yang bukan yang paling ya. Ya yang optimal gitulah ya. Jadi di SJF ini ada dua. Bisa kita bagi lagi, yaitu yang pertama preemptif dan non preemptif. Jadi kita lanjut dulu ke non preemptif dulu ya. Oke. Jadi SJF non preemptif. Jadi prinsip dari algoritma ini itu CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue atau di antrian untuk menggeser atau menyela proses yang sedang dieksekusi oleh CPU, meskipun proses yang baru tersebut mempunyai burst time yang lebih kecil. Ya, bisa kita lihat di gambar sudah ada P1, P2 dan P3. P1 arrival time-nya 0 di waktu ke 0 dengan burst time ketiga nih ya. Lalu kita jalankan dengan 3 jam P1, ternyata di waktu ke 1 P2 datang ya. P2 datang dengan burst time 1. Nah, di sini kita tidak bisa menyela proses eksekusi dari P1. Jadi P2 ini akan kita taruh di bagian antrian ya, di queue. Nah, selama perjalanan P1 ini ternyata di waktu kedua P3 datang juga nih. Di waktu kedua ya, P3 datang juga dengan burst time 2. Nah, P3 ini juga sama, dia tidak bisa menggeser proses eksekusi dari P1. Jadi P3 kita masukkan juga ke bagian antrian atau queue ya. Nah, setelah P1 ini selesai, baru kita jalankan P2. Kenapa P2 dulu? Karena burst time-nya lebih kecil ya. Dan tadi juga di antriannya lebih pertama gitu ya. Kita eksekusi P2 selama 1 jam selesai, baru kita eksekusi sisanya yaitu P3 ya dengan burst time 2 jam. Oke, jadi waiting time. Bisa kita lihat waiting time dari P1 itu 0. Kenapa 0? Karena P1 ini masuk langsung kita proses ya, langsung kita eksekusi. Jadi tidak ada waktu tunggunya. Oke, P1-nya 0, lalu kita ke P2. P2-nya 2 jam ya waiting time-nya. Kenapa? Karena dia datang di waktu ke-1, lalu dia dijalankan di waktu ke-4. Ya, jadi waiting time-nya itu dari 2 ke 3 ya. 2 jam ya. Lalu P3 juga 2 jam karena dia datang di jam kedua dan dijalankan di jam ke-5. Seperti itu. Lalu turnaround time. Turnaround time ini adalah kalkulasi dari burst time dan waiting time ya. Jadi P1 ini turnaround time-nya adalah 3 jam, yaitu 3 tambah 0 ya. 3, lalu P2, 3 juga, P3 4 jam. Lalu setelah kita dapat semua waiting time dan turnaround time-nya, akan kita buat rata-rata. Jadi waiting time rata-ratanya 0 tambah 2 tambah 2, totalnya 4, bagi 3 menjadi 1,33. Kemudian turnaround time 3 tambah 3 tambah 4, totalnya 6, kita bagi 3 menjadi 3,3. Seperti itu ya. Lebih efisien FCFS tentunya ya. Oke, kita lanjut ke SJF preemptif. Oke, jadi di SJF preemptif ini proses yang sedang dieksekusi oleh CPU dan terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada burst time proses yang sedang dieksekusi tersebut, maka proses yang sedang dieksekusi oleh CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue tersebut ya.
Jadi bedanya apa di sini antara non preemptif dan preemptif? Jadi bedanya kalau preemptif ini kita bisa menyelah atau menggeser proses eksekusi ya. Jadi langsung aja kita ke contohnya. Bisa kita lihat di sini ada P1, P2, P3. P1 datang di waktu ke 0 dengan burst time 3. Lalu kita jalankan ya. Kita eksekusi P1. Ternyata di waktu ke-1 datang nih P2. Nah, di sini kita bisa menyela atau menggeser proses eksekusi dari P1. Jadi kita langsung jalankan atau kita eksekusi P2 dengan burst time 1. Ternyata setelah P2 ini selesai, masuk nih P3 di waktu kedua ya kan? Di waktu kedua dengan burst time 2. Nah, kena habis itu setelah selesai dari proses eksekusi P2, kita tidak menjalankan eksekusi P3. Kenapa? Karena tadi P1 itu dia sudah masuk ke proses bukan masuk ke proses, dia masuk ke antrian ya, ke queue. Jadi kita jalankan antrian pertama dulu yaitu P1. Jadi kita jalankan dari tadi sisanya yaitu 2. Nah, setelah sisa dari P1 ini kita eksekusi, baru kita eksekusi P3-nya selama 2 jam ya. Jadi gitu. Jadi bisa kita lihat di sini waiting time untuk P1 di sini 0 tambah 1 sama dengan 1 ya. Jadi dia itu datangnya kan di waktu ke 0 nih. Nah, dia waktu tunggunya itu cuma 1 jam. Karena tadi disela sama P2 yang waktu burst time-nya itu cuma 1 ya. Jadi di sini waiting time-nya dia 1 ya. Oke, lanjut ke P2, dia waiting time-nya 0. Kenapa? Karena dia datang langsung kita proses. Ya, seperti itu. Nah, waiting time dari P3 yaitu 2 karena dia datang di waktu kedua dan disela oleh sisa dari P1 ya, yaitu 2 jam tadi. Nah, jadi waiting time dari P3 2 jam ya. Jadi turnaround time-nya, jadi waktu selama itunya ya, kalkulasi dari burst time dan waiting time, 3 tambah 1 yaitu 4. P2-nya 1 tambah 1 yaitu 1 tambah 0 yaitu 1, dan P3-nya 2 tambah 2 yaitu 4. Jadi waiting time bisa kita buat rata-ratanya yaitu 1 tambah 0 tambah 2 total 3 bagi 3 sama dengan 1, dan turnaround time-nya 4 tambah 1 tambah 4 total 9, kita bagi 3 menjadi 3. Ya, jadi seperti itu penjelasan saya mengenai SJF non preemptif dan preemptif. Bisa kita lanjut ke round robin yaitu Mas Said Agil. Silakan. Oke, terima kasih Saudara Raffi atas waktu yang diberikan. Kali ini saya akan langsung menjelaskan mengenai algoritma round robin. Kita ke langsung penjelasannya saja. Jadi algoritma ini yaitu menggilir sebuah proses yang ada dalam sebuah antrian. Jadi proses ini akan mendapat jatah sebesar time quantum yang telah ditentukan. Jadi jika kuantumnya habis atau proses sudah selesai, CPU akan dialokasikan ke proses berikutnya. Tentu proses ini cukup adil karena tak ada proses yang diprioritaskan. Jadi untuk lebih jelasnya yaitu proses ini itu tidak memprioritaskan apapun. Jadi apapun proses yang datang terlebih dahulu pasti akan diproses atau akan dijalankan. Namun di sini kita menggunakan time quantum. Jadi time quantum ini itu kayak ada batas waktu pengerjaannya atau limiter. Jadi setiap proses itu mempunyai time quantum sebanyak 2 jam. Jadi apapun nanti time-nya sebanyak apapun 3, 5, 7, intinya setiap pengerjaan itu hanya berlangsung selama 2 jam. Kemudian dilanjutkan ke proses selanjutnya. Oke, langsung saja kita ke gambarnya ya. Di sini ada proses P1, P2, P3. Kemudian ada burst time atau waktu pelaksanaan. Kemudian ada arrival time, kedatangan proses ini. Kemudian ada waiting time, waktu menunggu setiap proses. Ada turnaround time, yaitu waktu atau
angka burst time ditambah waiting time. Langsung saja kita ke proses yang pertama, yaitu P1. P1 itu arrival time pada pukul 0 ya. Kita anggap saja bahwa arrival time itu jam. Jadi P1 ini datang di pukul 0. Kemudian karena proses ini tidak memprioritaskan apapun, atau intinya siapa saja yang datang terlebih dahulu pasti akan langsung dijalankan. Jadi P1 karena mempunyai burst time 2, jadi langsung dijalankan. 1, 2. Dah selesai. P1 sudah selesai, tidak ada sisa apapun. Kemudian untuk P2 ini, kedatangan proses ini yaitu pukul 2 ya. Jadi karena sudah menyelesaikan P1, langsung P2 kita jalankan. Oke, langsung kita ke 3 dan 4. Nah, karena di P2 itu mempunyai burst time 3, sedangkan pada round robin ini quality time quantum itu hanya 2, jadi kita jalankan terlebih dahulu sebanyak 2 jam. Jadi kita jalankan dulu 2 jam. Kemudian untuk P3 itu sendiri kedatangannya itu pukul 3. Jadi setelah P2 menjalankan selama 2 jam, langsung kita lanjutkan ke proses yang P3. Jadi P3 ini dijalankan mulai pukul 4. Dan kita jalankan yaitu ke 2 jam dulu karena kita ke time quantum ya. Oke, jadi pada P2 ini menyisakan 1 burst time yang sebelumnya karena terpotong oleh time quantum. Jadi setelah P3 menyelesaikan 2 burst time, langsung dilanjutkan sisa dari P2 yaitu tinggal 1. Udah kita jalankan, selesaikan, lanjut kita kembali menjalankan P3 sisa tadi, yaitu sebanyak 1. Oke, langsung kita jalankan. Jadi intinya setiap proses ini menjalankan siapapun yang datang terlebih dahulu, namun setiap proses ini hanya mampu menjalankan sebanyak 2 burst time saja setiap waktunya. Jadi setelah proses ini menjalankan selama 2 jam, itu pasti akan digantikan oleh proses berikutnya yang datang setelahnya. Jadi seperti itu. Kemudian untuk waiting time, jelas sekali pada P1 langsung dikerjakan, datang, kerjakan, tuntas, jadi 0 ya, waiting time-nya 0. Kemudian untuk P2, karena datang pukul 2, kemudian menjalankan sampai pukul 4 terlebih dahulu, karena dipotong time quantum. Kemudian dimulainya lagi pukul 6 sampai 7. Jadi selama pukul 4 sampai 6, yaitu menjalankan P3, itu adalah waktu tunggu atau waiting time dari P2. Oke, jadi sebelumnya 0 dulu ya, karena tadi langsung dilanjutkan, langsung menjalankan eksekusinya. Ya, di sekitar pukul 2, 0, kemudian ditambah 2, yaitu pada pukul 4 sampai 6 atau pelaksanaan dari P3. Jadi 0 ditambah 2 sama dengan 2. Kemudian waiting time dari P3, karena tadi datang pukul 3 dan dijalankannya mulai awal yaitu pukul 4, maka yang pertama waiting time-nya itu 1. Oke, kemudian pelaksanaan selanjutnya yaitu karena terhalang dari 6 sampai 7 dan mulai kembali P3 yaitu 7 sampai 8, maka P3 menunggu kembali 1. Jadi ditambahkan saja 1 tambah 1 sama dengan 2. Oke, jadi untuk turnaround time-nya yang P1 burst time ditambah waiting time 2 ditambah 0 sama dengan 2. Kemudian untuk P2 turnaround time-nya yaitu 3 ditambah 2. Untuk P3-nya 3 ditambah 2 sama dengan 5 juga. Kemudian kita rata-ratakan waiting time-nya yaitu 0 ditambah 2 ditambah 2. Totalnya 4, kemudian dibagi 3 ya, karena prosesnya ada 3. Jadi totalnya rata-ratanya 1,33. Untuk turnaround time-nya kita tambahkan juga 2 ditambah 5 tambah 5. Totalnya 12, kemudian kita rata-ratakan dibagi 3 menjadi 4. Oke, jadi kurang lebih seperti itu penjelasan mengenai round robin. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Brekausa. Silahkan. Oke, terima kasih Mas Said Agil atas penjelasannya tadi mengenai round robin ya. Kayak sekarang saya bakal menjelaskan mengenai PR, Priority Scheduling. Jadi saya baca dulu definisinya. Jadi priority scheduling merupakan algoritma penjadwalan yang mendahulukan proses yang memiliki prioritas tertinggi.
Jadi untuk priority scheduling ini nanti akan ada kolom baru yaitu kolom priority atau kolom PR ya. Jadi setiap proses memiliki prioritasnya masing-masing dan sudah ditentukan yang dimana nilai prioritas terkecil akan lebih diutamakan. Oke, langsung aja ke contoh ya. Oke teman-teman, kita lihat tabel yang pertama dulu. Di sini kan untuk jangan lihat tabel dulu, kita lihat definisinya dulu, oke? Oke, jadi PR non preemptif adalah pada algoritma ini memiliki prinsip proses yang baru datang tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi hanya diletakkan di depan antrian. Jadi tetap aja kita ngeliat dari arrival time-nya dulu. Di sini P1, proses P1, arrival time-nya 0. Kita lihat di Gantt chart. Ibaratkan ini 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adalah sebuah jam ya. Jadi P1 itu hadir di jam pertama itu jam 0 dengan burst time 3. 1, 2, 3. Tapi P2 seharusnya hadir di jam kedua. Tapi kenapa tidak dieksekusi? Kenapa? Karena prioritasnya ada di P1 dulu. Oke. Jadi yang P2-nya kita skip dulu. Kita skip ke belakang. Oke. Setelah itu, setelah P1 udah dieksekusi, ternyata di arrival time ketiga itu ada P3 yang datang. Nah, setelah itu P3 dieksekusi. Baru habis itu P2-nya baru dieksekusi di belakang. Nah, kita langsung hitung waiting time-nya ya. Jadi, waiting time dari P1 itu 0 karena tidak menunggu sama sekali. P2 waiting time-nya 4 karena tadi harusnya dia masuk di jam kedua ya kan. Cuma dia harus menunggu selama 4 jam. 1, 2, 3, 4 sampai bisa tereksekusi di jam ke-7, 8, 9. Nah, untuk P3-nya waiting time-nya 0 karena tidak menunggu sama sekali. Nah, untuk turnaround time ya, ini adalah kalkulasi dari burst time ditambah dengan waiting time. Jadi untuk P1 3 ditambah 0 sama dengan 3. Untuk P2 3 ditambah 4 sama dengan 7. Untuk P3 3 ditambah 0 sama dengan 3. Nah, teman-teman, untuk kolom yang PR ini adalah kolom prioritas di mana nilai terkecil adalah prioritas yang tertinggi yang harus didahulukan. Jadi 3, 2, 1 berarti yang paling didahulukan adalah nomor 1. Oke, setelah itu kita hitung rata-rata dari waiting time. Waiting time itu 0 ditambah 4 ditambah 0 sama dengan 4 dibagi P1, P2, P3 atau dibagi 3. Yang hasilnya 1,33. Untuk turnaround time-nya kita jumlahkan lagi 3 ditambah 7, 10, 10 tambah 3, 13. 13 dibagi 3 sama dengan 4,33. Oke, lanjut ke itu. Selanjutnya. Nah, sekarang PR preemptif. Di mana kita baca dulu definisinya. Algoritma ini dijalankan dengan prinsip jika ada suatu proses yang baru datang memiliki prioritas yang lebih tinggi daripada proses yang sedang dijalankan. Maka proses yang sedang berjalan tersebut dihentikan lalu CPU dialihkan untuk proses yang baru datang tersebut. Oke, kita lihat ya teman-teman di sini. Kita ibaratkan seperti kayak tadi lagi, Gantt chart itu adalah sebuah jam 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8. Namun kita pertama ngeliat ke arrival time-nya dulu. Di sini P1 arrival time-nya 0, berarti dieksekusi dulu P1-nya 0 dari angka 0 ini di jam ke 0. Namun nggak dieksekusi sebanyak 3. Kenapa? Karena P2 datang. Karena P2 datang dan dia harus menginterupsi dari P1 itu. Karena dia lebih prioritas ya daripada P1 itu. Karena angkanya lebih kecil. Sehingga P2 datang dari jam kedua sesuai dengan arrival time-nya. Setelah itu dia cuma menjalankan 1 jam aja. Seharusnya kan 3. Tapi dia cuma 1 jam. Kenapa? Karena tiba-tiba P3 datang di jam ketiga ya kan. Oke. Kenapa tiba-tiba datang? Karena prioritasnya lebih tinggi. Karena angka dari P3 itu lebih rendah, di mana harus didahulukan. Berarti karena harus didahulukan paling tinggi P3 itu, jadi semuanya dieksekusi selama 3 jam. Burst time-nya kan 3, berarti 3 jam ini ya. 4, 5, dan 6. Setelah itu kita eksekusi untuk prioritas yang lebih tinggi lagi. Tadi yang belum kan P2 ya. P2 kan prioritas kedua. Di mana sisa burst time masih ada 2, berarti kita jalankan 2, 1, dan 2. Untuk selanjutnya P1 sisanya tadi. Oke, begitu aja mungkin penjelasan untuk PR preemptif dan PR
non preemptif. Saya kembalikan ke Mas Marcel untuk closing. Terima kasih. Baik, ya itu tadi penjelasan kami dari kelompok 3 tentang algoritma penjadwalan atau yang bahasa kerennya algorithm scheduling algoritma yang sama aja. Ya, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol like dan juga subscribe. Dan terima kasih.